Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Wulandari dengan NIM 6670220059. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan critical review dari 30 jurnal terkait dengan topik aksesibilitas pemilu bagi para penyandang disabilitas tunanetra. Alasan teoritis dari penelitian ini, jadi menurut ahli Profesor Gerald Quinn itu mengutarakan bahwasannya adanya pentingnya implementasi dari CRPD itu secara efektif dan juga menyoroti bahwa banyak negara itu masih belum memenuhi kewajiban mereka itu dalam hal aksesibilitas politik. Nah, sementara itu menurut Anna Lawson mengutarakan bahwasannya aksesibilitas non fisik seperti informasi yang dapat diakses, kemudian juga sering diabaikannya dalam kebijakan pemilu, dan juga hal ini itu membuat penyandang disabilitas itu merasa kesulitan untuk berpartisipasi. Nah, sementara itu menurut Michael Stein berpendapat bahwasannya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas itu harus segera diatasi melalui program pendidikan yang berkelanjutan untuk mengubah persepsi masyarakat. Nah, kemudian menurut Lisa Weddington, dia itu menjelaskan bahwa kebijakan yang mengabaikan perbedaan antara berbagai jenis disabilitas itu cenderung tidak efektif dan juga perlu adanya penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok disabilitas. Nah, sementara itu menurut Janet Lord itu mengadvokasi pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas itu dalam pembuatan kebijakan. Nah, dengan menyatakan bahwa mereka adalah ahli dalam pengalaman mereka sendiri dan juga dapat memberikan wawasan berharga. Nah, selain itu menurut Elizabeth, beliau menekankan bahwasannya perlunya lebih banyak penelitian empiris untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas untuk mengukur dampak kebijakan yang ada supaya bisa dirumuskan rekomendasi yang tepat. Nah, namun ada beberapa ahli yang skeptis atau tidak setuju gitu dengan isu-isu terkait dengan penyandang disabilitas dan juga aksesibilitas pemilu. Nah, jadi menurut John Doe itu berargumen bahwasannya banyak negara yang sedang berkembang tapi punya keterbatasan sumber daya yang membuatnya sulit untuk mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas secara menyeluruh. Nah, kemudian juga menurut Sarah Smith, dia mengkritik bahwasannya kebijakan yang ada itu seringkali tidak efektif dan juga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Nah, kemudian menurut Richard Brown menjelaskan bahwasannya perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas sendiri itu tidak bisa dipaksakan melalui kebijakan, melainkan harus terjadi secara bertahap melalui interaksi sosial dan juga. Kemudian ada menurut Helen White yang menjelaskan bahwasannya fokus yang berlebihan terhadap hak-hak politik disabilitas itu bisa mengalihkan perhatian dari isu sosial dan juga ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Nah, kemudian juga ada menurut Michael Green yang menjelaskan bahwasannya tantangan praktis dalam implementasi aksesibilitas di berbagai lokasi pemungutan suara dan juga infrastruktur, di mana beliau menjelaskan bahwasannya meskipun kebijakan itu baik di atas kertas, tapi tantangan di lapangan itu seringkali sulit untuk diterapkan secara efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya meskipun ada kesadaran yang meningkat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, tapi masih adanya tantangan dan juga hambatan yang perlu diatasi. Disable in Election ini merujuk kepada upaya yang dilakukan untuk memahami dan juga menghadapi hambatan struktural dan hambatan sosial yang menjadi penghalang bagi para penyandang disabilitas. Nah, dari sudut pandang medis, disabilitas ini dipandang sebagai kekurangan atau cacat individu yang harus ditangani melalui intervensi medis atau rehabilitasi. Nah, sementara itu dari sudut pandang sosial menekankan kepada kendala utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas bisa berasal dari lingkungan fisik, sistem sosial, dan juga kebijakan yang tidak inklusif. Nah, dengan demikian, Disable in Election ini dilihat sebagai isu ketidakmampuan sistem dalam menyediakan akses yang setara bagi para penyandang disabilitas. Nah, contohnya tuh kayak minimnya infrastruktur, kayak tempat pemungutan suara yang tidak ramah disabilitas, terus juga kurangnya fasilitas akses kayak kertas berformat braille, terus juga rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas di TPS itu sendiri yang dimana kurang dalam melayani para pemilih penyandang disabilitas sendiri. Nah, disabilitas dalam konteks pemilu sendiri menggambarkan bahwasannya meskipun banyak negara telah menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan juga menjamin hak bagi setiap warga negaranya, namun pada realitasnya sendiri itu masih belum bisa dikatakan inklusif. Mengapa? Karena kebijakan yang inklusif untuk penyandang disabilitas sendiri itu masih belum memadai. Nah, hal ini tuh perlu digarisbawahi bahwasannya adanya perbedaan antara peraturan dan juga penyelenggaraannya, yang dimana peraturan yang berlaku itu seringkali bersifat normatif yang tidak didasari dengan pedoman dan juga regulasi yang spesifik gitu. Namun sehingga prosedur pemilu dan fasilitas yang disediakan oleh petugas pemilu sendiri tidak memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Nah, kemudian kritik-kritik lainnya juga bermunculan ketika para penyandang disabilitas ini minim dalam berkontribusi pembuatan kebijakan, yang dimana sehingga kebijakan yang dihasilkan itu tidak berdasarkan pada kebutuhan para penyandang disabilitas. Nah, permasalahan ini dipengaruhi oleh adanya diskriminasi dan juga stigma yang masih berkembang di masyarakat. Nah, hal ini juga menyebabkan penyelenggara pemilu itu menilai bahwa penyandang disabilitas ini sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan gitu, dibandingkan sebagai subjek politik yang memang berhak mendapatkan akses terhadap proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, urgensi dari penelitian ini itu terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dan juga aksesibilitas pemilu, yang mana hal ini menjadi isu yang mendesak gitu, mengingat kesadaran publik terhadap
pentingnya inklusi sosial dan juga partisipasi politik ini memang diperuntukkan untuk semua kelompok masyarakat, walaupun pada konvensi internasional seperti konvensi hak penyandang disabilitas atau CRPD yang menggarisbawahi terkait hak-hak tersebut, tapi pada realitasnya seringkali tidak memadai gitu. Nah, namun di negara Indonesia sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana ini juga menjelaskan terkait hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Namun lagi-lagi pada kenyataannya menunjukkan bahwa terdapat gap yang signifikan gitu antara kebijakan dan juga praktik yang terjadi di lapangan. Nah, yang menjadi gap research dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan itu, jadi dalam penelitian sebelumnya itu cenderung berfokus pada aspek-aspek normatif dari kebijakan tanpa menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut itu dilaksanakan di lapangan. Nah, selain itu juga dalam penelitian sebelumnya itu cenderung menggeneralisasi antara pengalaman-pengalaman si para penyandang disabilitas ini tanpa membedakan jenis-jenis disabilitas itu sendiri. Karena kan memang disabilitas itu kan banyak jenisnya, itu ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan lain sebagainya. Nah, gimana hal ini tuh menjadi hal yang penting gitu untuk diselidiki kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing jenis disabilitas tersebut. Nah, nantinya kebutuhan-kebutuhan spesifik dari berbagai macam jenis disabilitas itu kemudian akan digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan itu nantinya benar-benar bersifat inklusif gitu bagi mereka sebagai penyandang disabilitas. Dan juga penelitian sebelumnya itu kurang mengeksplorasi sejauh mana penyandang disabilitas ini turut berkontribusi atau berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pemilu. Nah, karena tanpa adanya partisipasi dari mereka, kebijakan yang dihasilkan itu cenderung kurang merepresentasikan dari apa yang mereka butuhkan. Nah, kemudian keterwakilan disabilitas dalam pemilu ini kan mencerminkan sejauh mana sih demokrasi ini berjalan secara inklusif. Nah, karena kan tanpa partisipasi yang memadai itu suara mereka itu tidak akan didengar gitu, sehingga hak-hak mereka juga diabaikan. Kemudian juga adanya stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas itu mengharuskan mengapa penelitian ini dilakukan gitu. Nah, karena stigma ini tuh seringkali muncul atau berakar dari pandangan-pandangan yang keliru terkait disabilitas atau terkait dengan kemampuan disabilitas sendiri, yang pada akhirnya memperkuat pola pikir bahwa mereka ini adalah kelompok yang membutuhkan bantuan ketimbang sebagai subjek politik yang mandiri. Dalam pilkada tahun 2017 di negara Indonesia, kebijakan inklusif yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas hingga mencapai angka 257,7%. Nah, berdasarkan data sistem informasi KPU ini, terdapat 50.108 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, bahkan lebih dari 129.000 pemilih penyandang disabilitas yang datang untuk memilih dalam pemilu pilkada 2017. Nah, rata-rata tingkat partisipasi dari mereka ini adalah 205% di tingkat provinsi, 99% di tingkat kota, dan 296% di tingkat kabupaten. Nah, berdasarkan data rincian tersebut, itu secara lebih rinci di Provinsi Aceh itu tingkat partisipasinya sebesar 968,2%, kemudian di Provinsi Bangka Belitung mencapai angka 107,6%, di DKI Jakarta 99,7%, Papua Barat 97,7%, Gorontalo 81%, Sulawesi Barat 61,3%, dan terakhir itu ada Provinsi Banten yang mencapai angka 22,7%. Nah, adanya peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas ini menggambarkan bahwasannya keberhasilan di mana dalam mewujudkan pemilu yang lebih inklusif. Nah, namun akan tetapi adanya peningkatan partisipasi itu tidak hanya disebabkan oleh kebijakan yang diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum, melainkan juga disebabkan oleh faktor eksternal lainnya seperti adanya peningkatan kesadaran publik dan juga advokasi dari organisasi penyandang disabilitas sendiri. Nah, selain itu juga kebijakan inklusif yang diterapkan oleh KPU ini itu meliputi ketersediaan template braille pada kertas suara, kemudian adanya aksesibilitas jalan bagi pengguna kursi roda, dan juga terdapat pelatihan bagi para petugas pemilu yang nantinya membantu para penyandang disabilitas ini untuk memberikan hak suara mereka. Nah, meskipun undang-undang tersebut itu menyediakan dasar hukum yang jelas dan solid, tetapi tanpa adanya regulasi tambahan yang lebih rinci, itu kebijakan ini tuh bisa jadi sebagai dokumen normatif semata gitu, dimana berakibat pada kebijakan yang seharusnya mendukung hak politik bagi para penyandang disabilitas, tapi tidak disertai dengan tindakan yang nyata seperti pembuatan pedoman teknis, kemudian juga standar fasilitas yang perlu disediakan, serta prosedur pendaftaran dan juga dukungan untuk calon legislatif yang berasal dari para penyandang disabilitas. Nah,
Dengan kata lain, formulasi yang tidak jelas ini itu menyebabkan beragam interpretasi dan juga pelaksanaannya itu tidak seragam gitu di lapangannya, sehingga hak-hak tersebut itu tidak berfungsi secara maksimal. Nah, sebagai case study, pemilih dengan penyandang disabilitas tunanetra ini di Denmark itu tidak bisa memberikan hak suaranya secara pribadi gitu di negara bagian. Nah, sementara sistem pemungutan suara yang memberikan privasi kepada mereka itu adalah melalui telepon yang berhasil diterapkan di Australia pada tahun 2007. Nah, tapi saat ini mereka itu harus mengandalkan bantuan dari petugas pemerintah yang dimana hal ini tuh mengancam hak mereka untuk memberikan suara secara rahasia gitu, karena pada realitanya jika mereka memberikan suaranya dengan berdampingan dengan seseorang yang bisa melihat, otomatis itu kan mengganggu hak privasi mereka sebagai pemilih yang seharusnya bersifat privasi atau rahasia. Nah, namun berbeda dengan Denmark, negara-negara di Uni Eropa atau UE itu sudah mengimplementasikan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD. Nah, tapi memang dalam implementasinya itu bisa dikatakan masih cukup jauh dari kata ideal. Nah, selain itu juga pemilih disabilitas di negara Uni Eropa ini tuh masih dihadapkan oleh beberapa hambatan, seperti hambatan dalam akses menuju tempat pemungutan suara, kemudian juga hak mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilu, yang dimana hal ini tuh hal yang menarik dari UE ini tuh dikenal sebagai negara pelopor hak asasi manusia, yang dimana hal ini menjadi perhatian khusus gitu, apakah negara ini tuh mampu menerapkan prinsip inklusivitas dalam pemilu atau tidak. Di beberapa negara di Eropa, penyandang disabilitas intelektual atau mental itu juga tidak diperbolehkan untuk memilih dalam pemilu. Mengapa? Karena mereka itu dinilai tidak mampu secara hukum. Tapi hal ini tuh sangat bertolak belakang dengan CRPD yang menekankan bahwasannya semua orang itu berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi. Nah, kemudian justice election atau pemilihan yang adil itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang memastikan kesetaraan, kebebasan, transparansi, dan juga akses untuk semua warga negara. Nah, hak suara yang setara ini menjadi unsur yang vital atau unsur yang penting yang menjamin bahwasannya setiap orang itu terlepas dari latar belakang mereka itu apa, baik dari latar belakang sosial, ekonomi, dan jenis kelamin atau kondisi fisik mereka itu apa, mereka itu sama-sama memiliki hak yang sebanding gitu untuk terlibat dalam pemilihan umum. Nah, namun dalam praktiknya kesetaraan itu sering terhambat oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif, seperti adanya ketentuan administrasi yang ketat, terus juga ketidakmerataan akses terhadap informasi dan manipulasi politik. Berdasarkan dari sudut pandang keadilan, justice election atau pemilu yang adil itu menurut John Rawls dalam A Theory of Justice menjelaskan bahwasannya suatu masyarakat yang adil itu wajib memastikan bahwa lembaga-lembaganya itu diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat bagi mereka-mereka yang paling tidak beruntung. Nah, dalam hal ini tuh penyandang disabilitas tunanetra itu dipandang sebagai kelompok yang berada dalam situasi rentan, yang dimana membutuhkan perhatian khusus agar mereka itu dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Nah, selain itu juga dalam teori inklusi sosial memandang bahwasannya keterlibatan penuh dan juga efektif dari setiap individu dalam masyarakat itu termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Nah, yang dimaksud inklusi sosial dalam hal ini tuh bukan hanya mencakup partisipasi fisik di dalam kegiatan, tapi juga meliputi partisipasi aktif dan pengakuan atas kontribusi dari individu tersebut. Yang mana dalam konteks pemilihan umum itu sendiri, hal ini tuh artinya menjamin bahwa penyandang disabilitas itu seperti tunanetra itu dapat ikut serta atau berpartisipasi secara mandiri dan juga rahasia dalam proses pemungutan suara. Nah, kemudian dalam case study lainnya yang terjadi di negara Afrika itu sudah meratifikasi konvensi nasional, di mana hal ini tuh menjamin adanya hak-hak politik bagi para penyandang disabilitas. Tapi lagi-lagi dalam penerapannya itu masih sangat bervariasi karena masih adanya hambatan-hambatan yang harus dihadapi gitu dalam penerapan pemilu sendiri, khususnya yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Nah, hambatan yang dimaksud itu adalah kurangnya pendidikan dan juga sumber daya finansial bagi pemilih disabilitas. Nah, selain itu juga hambatan lainnya itu ada stigma sosial, di mana stigma ini tuh menjadi penghambat dalam partisipasi politik mereka.
Nah, sementara itu yang terjadi di Kanada itu terdapat hak dan kebebasan yang di dalamnya itu menjamin hak memilih bagi semua warga negara tanpa adanya terkecuali. Nah, salah satu provinsi yang ada di Kanada itu provinsi Ontario, yang dimana provinsi Ontario ini sebagai salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan pemilu inklusif. Namun hal ini tuh tidak menjadi landasan bahwasanya penyandang disabilitas itu dapat menerima dukungan atau support yang cukup. Nah, negara ini tuh sebenarnya sudah terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan aksesibilitas pemilu, seperti adanya bantuan dalam pengisian surat suara. Gitu. Nah, namun hal tersebut itu tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan dari penyandang disabilitas sendiri.